Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tiara Lukman, NPM 195.101.1007, akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang supply chain management perusahaan Pertamina atau Persero. Next. PT Pertamina adalah perusahaan minyak gas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau National Oil Company yang saat ini telah berubah menjadi Persero. Next. Tuntutan pelanggan yang semakin tinggi dengan kecerundungan pengadaan BBM melalui sistem tender serta kebijakan multi-supplier untuk memastikan persaingan yang sehat dalam suplai logistik yang dibutuhkan konsumen. Pada bisnis sektor logistik, supply chain, dan infrastruktur, Pertamina bergerak dalam merencanakan pengembangan infrastruktur logistik dan supply chain untuk memenuhi permintaan di pasar. Selain itu juga, Pertamina merencanakan dan mengelola seluruh aktivitas supply dan distribution produk sesuai dengan kebutuhan permintaan domestik, hingga dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk supply dan distribution produk. Next. Selanjutnya ada Integrated Supply Chain. Integrated Supply Chain atau ESG memiliki 3 peranan utama. Yang pertama, sebagai perencana dan optimasi terintegrasi. Yang kedua, pengadaan, penjualan atau niaga dan komersial. Yang ketiga, operational supply dan ekspor. Untuk memastikan keamanan suplai dan stok minyak mentah, bahan bakar minyak, dan LPG nasional dengan tetap mengedepankan keekonomian. Next. Yang pertama ada perencanaan dan optimasi. Melaksanakan proses perencanaan dan optimasi untuk hidrokarbon hilir secara terintegrasi dan memastikan proses perencanaan itu sesuai dengan target perusahaan. Selain itu juga memastikan optimasi inventory atau persediaan untuk minyak mentah dan produk kilang melalui penjadwalan suplai dan distribusi. Yang kedua, ada niaga dan komersial. ESG mengelola minyak mentah yang dihasilkan oleh APH atau anak perusahaan hulu Pertamina di dalam dan luar negeri, minyak mentah dan kondensat bagian negara, dan pembelian dari kontraktor kerjasama. Di samping minyak mentah, ESG juga melakukan kegiatan impor, ekspor, dan exchange untuk produk kilang. Next. Yang terakhir ada operasional dan supply dan ekspor. ESG mengelola serta memastikan suplai dan distribusi minyak mentah dan produk kilang baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan jadwal dengan mempertimbangkan sarana fasilitas dan kondisi di terminal, muat dan bongkar di dalam maupun luar negeri. Next. Selanjutnya ada bisnis Pertamina. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia terbagi ke dalam 2 sektor, yaitu hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Adapun yang pertama itu usaha hulu atau kegiatan usaha. Kegiatan usaha Pertamina hulu ini meliputi eksplorasi, produksi minyak, gas, dan panas bumi. Adapun bidang-bidang hulu dalam usaha hulu ini, yang pertama itu ada bidang hulu. Bidang hulu ini adalah kegiatan operasi migas yang meliputi reaktivasi dan monetasi aset. Terus juga ada optimasi dan kenaikan produksi, efisiensi biaya, standarisasi kelas dunia yang keseluruhan. Juga adapun nama aktivitas ini disebut juga dengan langkah pertama quality. Langkah ini disinergikan dengan langkah yaitu pertumbuhan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan aktivasi dan optimasi lahan, eksplorasi lahan, dan prospek fokus. Juga ekspansi di luar lahan tradisional dalam dan luar negeri. Yang kedua ada aktivitas bidang. Aktivitas bidang ini mencakup penataan anak perusahaan yang bergerak di bisnis gas berupa transportasi, terus juga ada niaga gas. Nah, aktivitas bidang ini ada contohnya itu ada PT Pertagas, terus juga ada bisnis plan, ada juga aset. Lalu yang ketiga ada bidang panas bumi.
Bidang panas bumi ini meliputi penataan anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis panas bumi, seperti PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE. Lalu yang keempat ada bidang coal bed methane atau biohulu. Lalu yang terakhir ada servis meliputi restrukturisasi, revitalisasi, dan optimalisasi aset rig pemboran. Lalu selanjutnya ada usaha hilir. Usaha hilir ini meliputi pengolahan, pemasaran, dan niaga, serta perkapalan distribusi produk. Hilir ini baik di dalam maupun ke luar negeri, yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir ini merupakan integrasi usaha pengolahan, usaha pemasaran, usaha niaga, dan usaha perkapalan. Selanjutnya ada usaha pengolahan. Bidang pengolahan mempunyai 7 unit kilang. Beberapa kilang minyak ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi NBBM. Di samping kilang minyak, Pertamina Hilir mempunyai kilang di LNG, di Arun, dan di Bontang. Next. Selanjutnya ada visi dan misi dari Pertamina sendiri. Visi Pertamina itu adalah menjadi perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang. Lalu misi Pertamina itu ada melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia. Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai. Juga memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Next. Lalu yang terakhir itu ada tata nilai dari perusahaan Pertamina. Yang pertama itu ada fokus, menggunakan secara optimum berbagai kompetensi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang kedua ada integritas. Integritas ini mampu mewujudkan komitmen ke dalam tindakan yang nyata. Lalu yang ketiga ada visionary. Visionary ini artinya berwawasan jauh ke depan, mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk tetap terus tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat ada excellent. Excellent ini unggul dalam menampilkan yang terbaik di semua aspek pengelolaan usaha. Yang kelima ada mutual respect. Mutual respect ini adalah kesetaraan dan kesederajatan, menempatkan seluruh pihak yang terkait setara dan sederajat dalam kegiatan usaha. Next. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang supply chain management perusahaan Pertamina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.